Tatkala sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kemudian Ubay berkata, "Pernahkah anda berjalan di suatu tempat yang banyak durinya?" Maka Umar menjawab, "Tentu." Kemudian Ubay berkata, "Apa yang anda lakukan?" Kemudian Umar menjawab, "Saya sangat waspada dan berhati-hati agar selamat dari duri itu." Lalu Ubay berkata, "Demikianlah takwa itu." Demikianlah takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yakni untuk senantiasa waspada dan berhati-hati dalam berucap dan berbuat di keseharian kita. Oleh kerana itu, jangan sampai kita berbuat dan berucap tanpa berdasarkan dengan ilmu. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia setapak demi setapak akan menjalani yang namanya tahap kehidupan. Dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur, yang terakhir adalah alam akhirat, di mana tahap-tahap tersebut kita akan menjalaninya sampai yang terakhir adalah alam akhirat, di mana kita akan memperhitungkan amalan-amalan yang kita perbuat di dunia. Maka tatkala kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan tentang ahwal, keadaan hari akhirat, dan hendaknya kita menangislah mata kita, hati kita menjadi takut kepada Allah, dan hati kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala disebut neraka, azab, as-sirat dan sebagainya, mereka dengan gampang, mereka dengan ringan, mereka dengan mudah mengucapkan lisan-lisan mereka tanpa adanya makna sama sekali. Na'udzubillah. Dalam firman Allah menyebutkan, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Di dalam ayat ini menerangkan bahwa ayat tersebut menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang sengsara, yaitu ketika mereka diberi catatan amalan-amalan mereka dari arah tangan kirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah mereka sangat-sangat menyesal. Mereka mengatakan dengan penuh penyesalan, andai kata saya tidak diberikan catatan amal ini, andai kata saya tidak tahu apa artinya hisab ini, andai kata saya mati dengan selama-lamanya tanpa adanya kehidupan lagi, tentu itu lebih baik daripada saya. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang sengsara yang telah disebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia akan dikembalikan, akan dibangkitkan di hari kiamat, dan akan dikumpulkan menjadi satu, dan akan mempertanggungjawabkan diri mereka. Manusia akan dikembalikan secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Dikembalikan dengan sedemikian bercampur dan berkumpul di antara laki-laki dan perempuan. Maka tatkala Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut kepada Aisyah, kemudian Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan, sebagian mereka akan melihat sebagian yang lain." Kemudian Rasulullah menjawab hal tersebut, "Al-amru asyaddu min ayyam zurah ba'duhum ila ba'di." Bahwa perkara tersebut lebih keras daripada sebagian mereka melihat sebagian yang lain.
yang gekeun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra maknanya pada hari itu laki-laki tidak akan tertarik kepada perempuan dan sebaliknya. Sampai daripada saat itu seseorang akan lari dari bapa mereka, ibu mereka dan anak-anak mereka karena takut akan keputusan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu.